Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa salaman tasliman katsira wa ma ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, kita akan kembali melanjutkan kajian bedah buku agar ilmu menjadi berkah. Dan pada pertemuan hari ini, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita akan masuk ke bab kedua. Sudah hampir setengah buku ya kita bahas. Dan di bab kedua ini kita akan melengkapi pembahasan sebelumnya tentang beradab sebelum berilmu. Setelah di bab pertama kita mengenal tentang keberkahan ilmu secara umum, maka diperkuat kembali dengan perincian dari keberkahan ilmu disebabkan pertama di bab kedua ini, yaitu beradab sebelum berilmu. Karena nanti di bab selanjutnya kita akan membahas tentang berilmu sebelum beramal. Kita akan bahas bab kedua ini. Maka saya katakan dan mengawali pembahasan ini, saya berdoa kepada Allah semoga saudara-saudari muslim dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik dan rupa yang baik. Amin. Pada zaman ini ketika manusia terlalu tergesa-gesa dalam menuntut ilmu sampai membuat lupa akan kewajiban untuk mempelajari adab sebelum ilmu. Yang membuat keadaan saat ini kita lihat banyak di antara para penuntut ilmu, termasuk kita, mudah mencela sebuah majelis ilmu, menggibahi gurunya, mencela temannya, bahkan sampai meremehkan ilmu beserta penjelasannya. La haula wala quwata illa billah. Maka melalui pembahasan ini, saya sebagai penulis di buku ini ingin sedikit menjelaskan guna menyadarkan hati-hati kita yang mulai lalai. Beberapa hal yang perlu diketahui oleh para penuntut ilmu, termasuk kita, insya Allah, di antaranya kita harus mengetahui tentang keutamaan mempelajari adab. Kalau kita tidak antusias melakukan satu hal, padahal itu adalah sesuatu yang sangat baik dan sangat bermanfaat untuk diri kita, maka kenalilah sesuatu tersebut. Barangkali ada di antara penjelasannya yang menjadi motivasi untuk kita bisa melakukannya dengan istiqomah. Tentang keutamaan mempelajari adab, Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, "Wahai anak saudaraku, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu." Kitab Hilyatul Auliya jilid 6 halaman 330. Kenapa sampai para ulama mendahulukan mempelajari adab sebelum ilmu? Jawabannya disampaikan oleh Yusuf bin Husain rahimahullah. Beliau berkata, dengan adab kamu akan mudah memahami ilmu, dan dengan ilmu amalmu menjadi benar. Kitab Iqtidha al-Ilmi al-Amal halaman 31. Dan Imam Ibnu Mubarak rahimahullah juga berkata, aku mempelajari masalah adab selama 30 tahun, sedangkan aku mempelajari ilmu selama 20 tahun. Dahulu para ulama mempelajari adab sebelum ilmu. Kitab Ghaya an-Nihayah fi Tabaqati al-Qura jilid 1 halaman 446. Kita lihat ya, kesungguhan para ulama, orang-orang salih termasuk di dalamnya. Terdahulu mereka sangat antusias, sangat semangat untuk mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Kalau saja di dalam adab tidak ada faedah besar, tentu para ulama, orang-orang salih tidak akan seantusias itu, tidak akan sesemangat itu. Karena di antara kita tidak sedikit ya yang hanya ingin menjadi sosok ulama,
orang yang faqih, orang yang ahli, orang yang pakar di suatu bidang, di suatu disiplin ilmu. Namun kita lupa, bahkan tidak tahu dan enggan untuk menempuh proses yang telah dialami dan ditempuh oleh para ulama di masa belajarnya. Ketika kita membeli suatu makanan, contoh brownies, kita merasakan kenikmatan saat memakan brownies, dan kita ingin memiliki brownies. Bahkan kita ingin bisa membuat brownies itu sendiri. Kita mungkin tahu bahan bakunya. Tapi yang herannya, kita tidak mau menempuh cara pembuatan yang telah dicontohkan oleh si pembuat brownies yang sudah terkenal enaknya. Kita tidak mau mengikuti tahapan demi tahapan yang telah dipraktekkan oleh koki, juru masak. Apakah berhasil? Jawabnya bisa jadi sangat tidak berhasil. Kemungkinan berhasil sangat sedikit. Ketika kita ingin menghasilkan sesuatu yang kita anggap itu indah, maka jangan hanya fokus pada hasil, tapi harus fokus kepada proses yang menuju kepada hasil tersebut. Semua hal butuh proses. Apapun itu. Meskipun prosesnya beragam, ada yang singkat, ada yang panjang, ada yang mudah, ada yang susah. Ketika kita ingin menjadi sosok ulama, mengikuti contoh para ulama yang bisa memahami ilmu dengan luas, memberikan jawaban dengan singkat tapi maknanya luas. Kita ingin mengikuti ulama agar termasuk orang-orang yang takut pada Allah karena mengetahui ilmu. Maka jangan fokus hanya ingin menjadi ulama. Konsekuensi ingin mengikuti ulama adalah mengikuti setiap proses tahapan yang telah dilaluinya. Seperti halnya saya pribadi ingin rasanya menikmati pemandangan dari atas gunung karena mendengar cerita dari teman-teman yang suka mendaki gunung. Tapi lagi-lagi keinginan saya untuk bisa melihat pemandangan dari atas gunung yang sangat indah, sangat menakjubkan. Masya Allah, la quwwata illa billah. Tapi behind the proses di balik layar tersebut, proses sebelum menuju puncak gunung tersebut adalah saya harus melalui jarak yang sangat jauh, yang jauh dari keramaian, jauh dari fasilitas, jauh dari minimarket, jauh dari kasur, jauh dari keluarga. Tidak ada satupun orang yang bisa kita andalkan untuk melayani kita. Semua kebutuhan kita persiapkan sebelum kita mendaki. Ketika habis ya sudah, risiko. Tidak hanya kekurangan yang kita rasakan, tapi kesulitan, rasa sakit, rasa lelah, ketidaknyamanan yang akan kita rasakan. Tapi semua proses yang sangat melelahkan tersebut memang akan terbayarkan kontan ketika kita sudah mencapai puncak untuk bisa melihat pemandangan yang sangat luas, sangat indah. Ada proses yang akhirnya ketika saya ingin berada di puncak gunung lalu bisa melihat pemandangan yang indah tersebut, maka saya mempertimbangkan proses yang harus saya lalui. Tidak instan. Kehidupan kita dia tidak seperti film kartun ya, yang tiba-tiba bisa menghilang ke sana, menghilang ke sini, tidak bisa. Harus ada proses yang kita lalui. Sama ketika kita ingin menjadi sosok ulama dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepadanya, maka kita konsekuensinya harus kita terima. Yaitu kita harus menempuh jalan yang sudah ditempuh, merasakan kelelahan yang telah dirasakan, merasakan kesulitan yang telah dialami, dan kita juga harus melewati tahapan demi tahapan yang telah dialami. Di antaranya adalah mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Sekarang bagi kita yang sangat antusias menuntut ilmu tapi tidak antusias dalam mempelajari adab, pertanyaannya, ulama siapa yang kita ikuti?
Karena sebagian besar ulama yang ada di atas manhaj salaf, mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, mereka semua mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Lalu ulama siapa yang kita ikuti jika kita mempelajari ilmu sebelum mempelajari adab? Terbalik jadinya. Karena mereka yang saat ini kita lihat sukses dalam menuntut ilmunya, sangat luas pemahaman ilmunya, indah akhlaknya, salah satu sebabnya adalah karena mereka bersungguh-sungguh mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Maka jika kita ingin seperti mereka, ikutilah jejaknya dalam menuntut ilmu, yaitu beradab sebelum berilmu. Kemudian beberapa adab yang perlu dipelajari dan dipahami oleh para penuntut ilmu, diantaranya pertama, tentang adab terhadap ilmu. Jadi kita juga harus memiliki adab yang baik kepada ilmu. Di antara penjelasannya, maka tidak sedikit ya, banyak maksudnya, di antara penuntut ilmu termasuk kita saat ini yang begitu mudahnya memandang remeh sebuah ilmu, mengucilkan ilmu. Itu disebabkan karena buruknya adab atau akhlak kita. Mungkin kita pun terkadang tidak peduli terhadap tulisan-tulisan para ahli ilmu, semisal kitab, artikel, mungkin buku, dan semisalnya. Salah satu contohnya nih, secara realita, ini kejadian nyata, adalah ketika ada pesan masuk ke HP kita, ke gadget kita, berupa tulisan ilmiah, atau nasihat, atau juga artikel, dan semisalnya, mungkin berupa chat di WhatsApp atau broadcast atau mungkin postingan. Kita begitu mudah untuk melewati chat tersebut, broadcast tersebut atau postingan tersebut. Bahkan tidak mau membukanya. Seolah-olah kalau dapat pesan chat yang berisikan dengan postingan nasihat, artikel dan semisalnya, itu beban. Untuk bukanya tuh gak ada ketertarikan sama sekali. Pernah gak sih kita ngerasain tiba-tiba ada pesan masuk, padahal kita tidak pernah mendaftar, tidak pernah meminta, tapi inisiatif dari kotak tersebut untuk menyebarkan artikel ataupun naskah ataupun mungkin konten-konten yang berfaedah lainnya masuk ke HP kita, lalu seolah-olah kalaupun buka itu hanya terpaksa karena nggak enak sama si pemilik kontak tersebut. Dibuka, yang penting dibaca. Karena tadi centang biru tuh. Dibuka, lihat sekilas, baik lagi. Seolah-olah artikel ilmu yang masuk ke dalam HP-nya tidak butuh. Seolah-olah tidak dibutuhkan. Bagaimana sih cara kita melakukan sesuatu yang kita butuhkan? Kita antusias untuk berusaha memilikinya. Cara satu gagal, cara dua gagal, cara tiga gagal, cara empat gagal, terus begitu. Patah semangat. Tidak mau berhenti di tengah jalan. Tidak patah semangat, tidak lemah semangat, terus berusaha untuk mendapatkan yang diinginkan. Apalagi sesuatu yang diinginkan adalah merupakan sesuatu yang kita butuhkan juga. Berarti kalau kita memperlakukan ilmu yang masuk ke gadget kita hanya untuk dibuka lalu dikeluar lagi atau bahkan tidak dibuka sama sekali, maka tandanya pengakuan kita cinta kepada ilmu bohong. Pengakuan kita tentang seorang muslim yang mengikuti cara belajarnya para ulama itu dusta. Jadi keadaan semisal ini membuat kita pribadi menjadi ragu. Kalau kita mengalami hal semacam itu, kita harus meragukan diri kita. Berada di posisi mana keimanan kita saat ini? Siapa yang menjadi panutan hidup kita? Makanya apalagi
kita yang suka gabung di grup WhatsApp, grup medsos yang sangat banyak, misalkan di handphonenya. Contohlah, jangan bicara yang banyak-banyak, WhatsApp saja. Misalkan kita gabung di grup WhatsApp, tidak hanya satu, banyak. Dan biasanya di grup itu macam-macam, yang sukanya dakwah, yang ini posting-posting dakwah, baik itu artikel, baik itu dengan video ataupun audio, mengirimkan ilmu, nasihat melalui ustadz-ustadz atau ulama yang dikenalnya. Nah, bayangkan tuh, bukan hanya satu grup yang kita akan abaikan. Karena di satu grup saja tuh banyak postingan yang berfaedah, insya Allah. Sudah kebayangkan berapa seburuk apa sih hati kita sehingga sangat alergi untuk membaca ilmu? Lalu bagaimana kalau kita tidak mau belajar ilmu? Bagaimana cara untuk kita juga bisa mendidik anak dan istri kita? Mendidik keluarga kita secara umum. Bekal apa yang akan kita gunakan untuk mendidik mereka, mendakwahi mereka? Bukankah di antara harapan kita dengan keluarga adalah masuk ke dalam surga bersama keluarga? Dan cara masuk dalam surga adalah dengan menjadi hamba Allah yang salih. Karena di antara syarat untuk masuk surga adalah menjadi orang yang salih. Dengan kesalihan kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan untuk menjadi orang yang saleh harus butuh ilmu. Karena dengan ilmu dia tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Kalau kita memperlakukan semua fasilitas yang telah Allah berikan untuk kita, untuk memudahkan kita untuk belajar, tapi malah kita menyikapi ilmu dengan demikian, dengan sinis, dengan tidak mau. Bahkan tidak sedikit, banyak kontak-kontak para ustadz yang suka menyebarkan broadcast faedah, baik itu artikel, video, ataupun audio. Atau juga kontak-kontak para aktivis dakwah lainnya yang punya keinginan untuk berdakwah dengan handphone yang dimilikinya, dengan media yang dimilikinya, dengan yayasan yang dimilikinya. Akhirnya diblokir maksudnya. Ya. Yang awalnya foto profilnya kelihatan, sekarang nggak kelihatan. Bukan karena tidak menggunakan foto profil, tapi emang diblokir kontaknya kita itu. Kontak kita diblokir karena kita dianggap mengganggu. Karena mereka menganggap kita mengirimkan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kan di antara tanda orang memblokir itu karena tidak mau diganggu. Dan indikasi mengganggu adalah karena kita berinteraksi dengan sesuatu yang tidak dibutuhkannya. Apalagi kalau kita yang dikirimkan adalah ilmu, kita akan merasa bahwa sesuatu yang kita berikan tidak dibutuhkan oleh mereka, atau mereka tidak membutuhkan sesuatu yang kita berikan. Kalau saja pembahasan kemarin kita simak tentang perjuangan para ulama untuk mencari ilmu, yang Imam Ahmad saja keliling dunia sebanyak 2 kali untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengelilingi timur dan barat hanya untuk mencari satu ilmu. Perjuangan mereka lebih sangat dahsyat kesulitannya daripada yang kita alami. Yang mereka alami adalah kedahsyatan kesulitan. Kalau kita kedahsyatan kemudahan. Gadget sudah ada, fasilitas ilmu sudah dibuka oleh Allah Azza wa Jalla, tapi kita malah tidak mau untuk mencari ilmu. Kalau dulu para ulama, karena merasa susah untuk mencari ilmu, mereka mencari. Kalau kita sekarang keadaannya dijadikan mudah untuk mencari ilmu, malah kita yang tidak butuh, tidak mau mencari, tidak mau mempelajari. Kadang ya, sesuatu itu kalau sudah tidak ada baru dicari. Kalau sudah ada, gak akan dicari. Nasallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Maka kalau kita memiliki sifat yang semisal itu, apakah itu bukti syukur kita kepada Allah yang telah Allah bukakan semua fasilitas ilmu untuk kita, malah kita tidak mau menggunakannya? Apakah itu bentuk syukur kita kepada Allah? Seharusnya kita berpikir,
yang terjadi pada zaman ini. Allah permudah jalan kita untuk mempelajari ilmunya. Begitu mudahnya kita untuk mendapatkan ilmu, nasihat, hanya dengan menyentuh salah satu menu yang ada dalam HP kita atau teknologi lainnya. Bersyukurlah wahai saudara-saudariku, manfaatkan dengan baik fasilitas yang saat ini Allah mudahkan untuk kita dan sudah tersedia pada masa ini untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syariat Islam. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang adab terhadap ilmu di pertemuan selanjutnya. Semoga melalui pembahasan ini Allah lembutkan hati kita dan Allah juga mudahkan untuk kita memperbaiki setiap keburukan, kesalahan, kezaliman, kelalaian yang telah kita lakukan, dan semoga kita diberikan rasa semangat, rasa antusias, rasa kesukaan terhadap ilmu dan sesuatu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.